Topik kita kali ini akan membahas mengenai cara restore database Antrian Tobasa dan menjalankan modul servisnya terpisah dari modul-modul lainnya. Jadi modul service itu akan kita jalankan pada komputer yang sama dengan SQL Server 2008. Sekarang saya akan menggunakan dua sistem, satu Windows 10, ini yang kita lihat saat ini Windows 10, dan satunya lagi Windows 7. Windows 7 ini saya install di dalam VirtualBox. Nanti Windows 7 ini menjalankan SQL Server dan modul service. Baik, ini Windows 10, ini Windows 7. Baik, sekarang kita akan membuat login untuk Antrian Tobasa. Login namanya Antrian. Ini kita pilih, kita set passwordnya Tobasa. Ini kita buang semua. Oke. Ini Antrian sudah. Sekarang kita akan restore database-nya. Antrian Tobasa sudah saya download dan saya ekstrak di C Antrian Tobasa. Nanti kita hanya akan menjalankan modul service-nya aja. Jadi yang admin, color, tiket ini jalan di dalam Windows 10. Sekarang kita akan restore database-nya. Oke. Kita kasih nama Antri. Ini override. Restore with recovery. Oke, ini sudah terrestore database-nya. Dan jangan lupa satu lagi, kita harus men-set owner dari database ini ke sini, Antrian. Oke, oke, oke. Nah, sekarang database sudah terrestore, usernya juga sudah di set. Sekarang kita akan menjalankan modul service. Karena modul service ini berjalan pada komputer yang sama dengan SQL Server, ini kita nggak perlu rubah konfigurasi di sini. Oke, ini Windows Firewall-nya nanya ya untuk verifikasi, kita centang aja semuanya. Oke. Satu lagi kita perlu set supaya aplikasi modul-modul yang lain ini, admin, color, display, bisa mengakses SQL Server dan service. Modul service Tobasa berjalan pada TCP/IP port 2345. Kalau SQL Server itu berjalan pada TCP/IP portnya 1433. Jadi kita buat dulu rule di firewall-nya. Kita buka window-nya. Oke. Sekarang kita buat rule baru. Kita buat 1433 untuk SQL Server dan 2345 untuk service Tobasa. Pilih allow. Kita centang semua aja. Kita kasih nama. Nah, begini juga apa-apa, namanya bebas saja. Baik, kita review lagi rule kita. Ini portnya. Nah, ini bisa kita atur untuk lebih spesifik untuk remote-nya. Tapi saat ini cukup ini aja sih. Oke, di firewall sudah kita buka, service sudah jalan, database sudah juga ke restore. Sekarang kita coba cek ini komputer IP-nya berapa. Baik, yang Windows 7 ini IP-nya 192.168.41.100. Nah, nanti IP ini yang kita gunakan sebagai definisi IP address untuk queue service-nya. Baik, kita sekarang kembali ke dalam Windows 10.
Sekarang kita coba connect, jalankan display. Kita atur dulu konfigurasinya. Coba kita lihat, cek lagi, tadi saya lupa. Oke, 41100. Kita atur di file konfigurasi display. Oke, cukup itu aja. Nah, ini displaynya sudah bisa jalan. Ini saya kecilin dulu suaranya. Saya bikin dia biar nggak full screen, jadi kita bisa minimize. Kemudian kita juga atur tiket. Kita jalankan tiket, kita atur supaya dia connect. Nah, di sini ada server host. Kita atur juga 192.168.41.100. Oke, itu aja settingannya. Nah, tiket sudah jalan. Kita atur biar dia nggak full screen. Kemudian kita jalankan color. Kita atur dulu konfigurasinya. Ini adalah konfigurasi untuk SQL Server. Jadi tadi SQL Server dan service berjalan pada satu komputer yang sama, jadi IP-nya sama. Server host kita atur. Nah, 41100. Di sini juga 41100. Ini settingan password dan segala macam kita nggak perlu ubah, kita masih menggunakan settingan default. Oke, color sudah jalan. Sekarang kita coba connect untuk admin. Kita atur juga. Nah, ini seperti tadi kita atur. Ini untuk host servernya dan ini untuk SQL servernya. Kita save, close. Kita jalankan adminnya. Nah, ini sudah connect semua ya. Oke, kita cek opsi di tiket. Oke, saya belum ingin print tiket dulu karena ini saya mau nyoba biar cepat aja. Jadi saya buat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Oke, masing-masing jadi kita bikin 5 tiket. Satu lagi. Jadi kita udah punya 5 tiket untuk masing-masing pos. Sekarang kita jalankan displaynya. Kita jalankan full screen aja. Kita coba panggil colornya. Nomor antrian A1 di counter 1. Kita coba untuk counter lain.
pos lain ya maksudnya. Nomor antrian C1 di konter 2. Baik. Nah, ini sudah jalan semua ya, teman-teman. Nah, ini satu tips dari saya. Tadi di sini kan ada opsi untuk mengatur IP address server. Nah, di sini juga ada. Oke. Jadi settingan IP address yang di sini itu dia membaca dari settingan yang config yang di dalam folder ini. Nah, tapi yang settingan di config ini nanti tidak akan dibaca lagi, karena pada waktu kita misalnya ubah dari sini ya, kita ubah dari sini, nanti settingannya akan dimasukkan di dalam user configuration. User configuration itu adanya di folder ini ya, users Jeffrey PT Data. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Dia masuk seperti ini. Jadi kadang misalnya teman-teman mau udah ngubah sesuatu settingan tapi ternyata nggak efektif, yang dirubah tadi yang di dalam C ini, tapi ternyata nggak efektif. Nah, teman-teman coba cek ke sini apakah ada konfigurasi. Jadi nanti ini bisa dihapus. Baru nanti untuk perubahan di sini tuh bisa efektif. Baik, saya rasa untuk tutorial kali ini demikian. Terima kasih untuk menyaksikan. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan aja di bagian komentar. Terima kasih.